Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Functional Programming kelas A6. Di sini kita beranggotakan ada 7 anggota. Yang pertama ada Muhammad Randi Firmansyah dengan NIM 2124101030. Yang kedua ada Bayinatun Nasirah dengan NIM 212410103027. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Agusta Ahmad Widikdo dengan NIM 212410103042. Yang keempat ada Ahmad Amin Amrullah dengan NIM 212410103064. Yang kelima ada Nadivia Putri Sirani dengan NIM 212410103070. Yang keenam ada Muhammad Dafa Alhab dengan NIM 212410103090. Dan yang terakhir ada Nando Octavian Saputra dengan NIM 212410103095. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang map, filter, sorting, sum with recursive. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekursif, map, filter, sorting, dan sum. Fungsi rekursif merupakan sebuah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi, di mana fungsi tersebut akan memanggil dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan bahwa fungsi tersebut akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas. Nah, di sini terdapat 4 fungsi, terdapat map, filter, sorting, dan sum. Untuk map sendiri di sini berfungsi untuk mengaplikasikan satu fungsi ke semua anggota iterable. Terdapat list, tuple, dan set, dan mengembalikan hasilnya berupa objek map. Di sini selanjutnya terdapat fungsi filter. Filter berfungsi untuk memfilter urutan yang diberikan dengan bantuan fungsi yang menguji setiap elemen dalam urutan benar atau tidak. Yang ketiga terdapat fungsi sorting. Sorting didefinisikan sebagai pengaturan data dalam urutan tertentu. Sorting digunakan untuk mengatur data dalam urutan menaik atau menurun. Sorting di sini merupakan metode yang digunakan untuk mempresentasikan data dalam format yang lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir terdapat fungsi sum. Sum berfungsi untuk menambahkan semua item yang menjadi argumennya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang map with recursive. Yang pertama di sini kita membuat function untuk rekursif dengan dua parameter yang dipakai, yaitu function dan iterable. Kemudian di dalam function berisikan if, jika panjang dari listnya sama dengan 1, maka akan return function list index ke 0. Index ke 0 ini yang dimaksud adalah 1, di mana kondisi ini dijadikan sebagai base case-nya. Kemudian recursive case-nya terdapat pada return function list index ke 0 ditambah memanggil fungsinya, rekursifnya. Dan yang terakhirnya, langkah terakhir mencetak nilai dari function dengan memasukkan kedua parameter sesuai dengan parameter yang digunakan pada function tersebut dan menjadikan outputnya sebagai berikut: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan 100. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang filter with recursive. Nah, dalam fungsi filter tersebut terdapat dua parameter, yakni parameter fungsi dan list fungsi. Nah, terdapat recursive case yaitu return dan base case-nya yaitu if. Nah, base case tersebut jika panjang data sama dengan 0, nah maka akan return data baru. Nah, jika data tersebut return dari data benar indeks ke 0 dan melakukan fungsi dan indeks ke 0, maka akan melakukan fungsi filter kembali dengan parameter function dan list dengan indeks 1 sampai akhir. Nah, lalu recursive case-nya, jika data tersebut berbeda atau tidak sama dengan 0, maka akan mereturn fungsi kembali. Nah, untuk print-nya di sini, untuk mencetak output dari data list,
yang lebih dari angka 5, dan hasilnya adalah 6, 7, dan 10. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai make sorting with recursive. Oke, jadi di sini kita membuat sebuah function dengan nama disorting, di mana di function kali ini untuk membuat sebuah sorting dengan rekursif kita cuma memakai satu parameter, yaitu parameter iterable doang dengan nama list. Nah, setelah itu di dalam body function tersebut terdapat dua kondisi di awal, yaitu if length list. Jadi jika panjang list itu kurang dari sama dengan 1, maka dia akan return list itu sendiri. Nah, sedangkan kondisi kedua, if length jika panjang list itu sama dengan 2, maka dia akan return list, namun dengan cara dia nantinya akan membandingkan list indeks ke 0 dengan list indeks ke 1. Dia akan membandingkan itu. Nah, setelah itu ada variabel EGZ, di mana variabel EGZ ini dia mengidentitaskan list 0, list 1, dan list 2. Jadi, ibarat kata variabel X itu merupakan isi dari list indeks 0, dan Y itu merupakan variabel yang isinya list indeks 1, dan Z adalah list indeks kedua, dan seterusnya. Setelah itu ada result, di mana result ini merupakan list kosongan dengan variabel result. Nah, setelah itu ada kondisi lagi, if X itu lebih X lebih kecil dari Y, maka variabel rest itu berisi dari X plus disorting Y plus Z. Jadi X ini merupakan list 0, dan disorting Y ini merupakan list 1, dan Z ini merupakan list 2, dan seterusnya. Jadi semisal di sini listnya ini. Nah, jadi untuk identifikasi di sini dia ada res X, berarti otomatis X ini berisi angka 2 list indeks, karena di sini X merupakan indeks ke 0, dan plus disorting Y itu merupakan indeks ke 1, di mana indeks ke 1 itu 10. Jadi begini, 10 lalu ditambah dengan indeks kelima 19, 14, dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya begitu. Nah, setelah itu habis kondisi if dengan else, lalu ada return, di mana return ini dia akan return pemanggilan rekursi lagi di sorting dengan result titik 2 min 1. Ini maksudnya indeks terakhir sendiri, yaitu ketika nanti setelah dibandingkan antara indeks ke 02 dengan 10, kecil 2, jadi yang 2 taruh depan, 10 dengan 5, dari 5 taruh depan, 10 ke sini, 10, 19, tetap 10, karena 10 lebih kecil dari 19, jadi tetap 19 dengan 14, itu 19 lebih besar dari 14, jadi 14 ke sini, lalu ini 19. Nah, 19 dengan 8, 8 lebih kecil, jadi di sini ini 19, nah 19, 20. Nah, karena 20 ini merupakan udah nilai yang tertinggi, jadi ketika nanti melakukan rekursif lagi, indeks ke-20 ini nanti kayak diabaikan gitu jadinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penempatan recursive case itu terdapat di sini. Nah, untuk base case-nya itu ada di sini. Ini merupakan base case, dan ini merupakan recursive case-nya. Mungkin kurang lebihnya itu. Nah, untuk output kodenya nanti akan mengurutkan dari yang terkecil, jadi 2, 5, 8, 10, 14, 19, 20. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu membuat sum with recursive. Pertama, kita akan buat sebuah function untuk rekursifnya, dan hanya menggunakan satu
parameter saja. Kemudian kita di dalam sebuah function itu terdapat sebuah condition if jika panjang list sama dengan 0, maka akan mereturn ke 0 lagi. Setelah itu, jika suatu nilai tidak memenuhi condition if, maka akan mereturn list dengan indeks ke 0 dan ditambah memanggil fungsi rekursif dengan parameter list dalam artian indeks 1 dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu output code 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 100. Kenapa outputnya hasilnya seperti itu? Dikarenakan print lambda x akan mengeprint x pangkat 2, di mana indeks dalam list ini akan dipangkatkan 2 dan menghasilkan nilai 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 100. Lanjut. Selanjutnya output code-nya yaitu 6, 7, 10. Kenapa outputnya hasilnya segitu? Karena di lambda x bernilai benar jika x-nya lebih dari 5. X lebih dari 5 yaitu di dalam list ini 1 sampai 10 akan mengeprint 6, 7, 10 karena lebih dari 5. Baik, untuk outputnya yaitu kenapa bisa 25810, dikarenakan di sini nih base case-nya itu sorting dan disuruh, dan codingannya ini menunjukkan supaya diurutkan dari terkecil, list terkecil yaitu 2, dan kemudian di sini ada 10. Nah, seumpamanya dikarenakan 10 ini bukan variabel string yang terkecil. Nah, di sini ada 5. Nah, kemudian nanti 5 ini akan diganti dengan posisinya 10. Nah, kemudian 10 ini akan diganti dengan posisi 8 dan seterusnya. Dikarenakan di sini mencari yang terkecil. Jadinya diurutkan dari yang terkecil kemudian diurutkan menjadi yang terbesar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk sum di sini ini sum itu itu yaitu fungsi yang menjumlahkan semua item di dalam list, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 10. Nah, jika jadinya nantinya outputnya itu 38 dikarenakan jumlah dari yang di dalam list ini yaitu 38. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.